Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi, yaitu Bapak Dr. Andes Asep Herdi MAG. Baiklah, di sini kami akan membahas terkait legalitas dan tujuan pendidikan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan berikutnya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3, perkenalkan saya sendiri Yuni Purnamasari dan juga rekan saya ada Sopa Siti Sopiah. Baiklah, sebelum kita ke topik pembahasan inti, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang bunyinya tolabul ilmu faridotan ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik muslimin maupun muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, begitupun terkait legalitas pendidikan. Legalitas adalah berasal dari kata legal yang berarti sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, sah. Sedangkan legalitas berarti perihal atau keadaan yang sah atau keabsahan. Nah, kemudian pendidikan merupakan proses seseorang untuk mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat. Proses sosial di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Baiklah rekan-rekan sekalian, adapun topik pembahasan tentang legalitas dan tujuan pendidikan, yang pertama adalah matan dan syahid dari hadis terkait legalitas dan tujuan pendidikan, kemudian terjemah, mufrodat dan maksud lafad, kemudian yang ketiga esensi hadis, ta'rif istilah dan dilalah, kemudian unsur hadis, ta'rif arkan, kemudian jenis hadis, sohih, hasan atau doib. Nah, merupakan hadis apa gitu, sohihkah, kemudian hasankah atau doib, hadis terkait legalitas dan tujuan pendidikan ini. Kemudian yang keenam itu kualitas hadis. Nah, baik itu nanti kita lihat apakah hadis itu makbul ataukah mardud gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh itu terkait tashi dan iktibar. Kemudian yang kedelapan itu ta'amul hadis, yang kesembilan asbabul wurud dan munasabah, yang kesepuluh istinbat ahkam dan hikmah, yang kesebelas adalah problematika tafhim dan tatbik, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan juga implikasi. Baiklah, untuk mempresentasikan topik 1-6 itu oleh saya sendiri, kemudian topik 7-12 itu akan dipaparkan oleh Teh Sopa Siti Sopiah. Nah, begitupun akan saya bahas terkait pembahasan pertama sampai ke-6. Kita mulai terlebih dahulu dari hadis terkait legalitas dan tujuan pendidikan. Di sini saya membawakan hadis riwayat Bukhari yang bunyinya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'lim, rawahu Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan dipahamkan dalam hal agama. Kemudian dan sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Hadis riwayat Bukhari. Untuk pembahasan yang pertama terkait matan dan syahid, yang pertama adalah matan yang bunyinya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'lim. Nah, kemudian untuk syahidnya, Imam Syafi'i pernah berkata, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman, yang artinya adalah belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Kemudian ada juga tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disohihkan
Al-Albani dalam Sahih Al-Jamis Shogir nomor 3913. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu terkait terjemah, mufrodat, dan maksud lafadz. Untuk terjemahnya dari hadis tadi adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik maka dia akan difahamkan dalam hal agama, dan sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua adalah mufrodatnya. Yang pertama mayyuridillahu, yang artinya barang siapa yang dikehendaki Allah bihi khairan, menjadi baik, yufaqihu, maka dia akan dipahamkan, fiddin, dalam hal agama, wa innama, dan sesungguhnya al ilmu bitta'lim, ilmu itu dengan belajar. Kemudian terkait maksud lafadz, di sini ada mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan atasnya perihal agama. Nah, hadis ini itu merupakan penggalan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Kutubul Ilmi nomor 71. Kemudian dalam kalimat pertama pada hadis tersebut dijelaskan mayyuridillahu bihi khairan. Artinya siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya. Tentu saja baik yang dimaksud dalam hadis ini adalah baik menurut Allah, karena baik menurut manusia masih bersifat relatif, sehingga baik yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sebuah kepastian karena bersifat mutlak. Nah, masih dalam hadis yang sama yang tadi saya bacakan, pada kalimat berikutnya dijelaskan salah satu cirinya adalah yufaqihu fiddin, yang artinya Allah pahamkan atasnya perihal agama. Baik, topik pembahasan yang ketiga terkait esensi hadis, tarif istilah, dan dilalah. Yang pertama, tarif istilah. Hadis mengenai legalitas dan tujuan pendidikan oleh Imam Bukhari ini termasuk ke dalam perkataan qauli Nabi Muhammad SAW. Hadis qauli yakni hadis yang matanya berupa perkataan yang pernah diucapkan. Kemudian terkait dilalah, hadis terkait legalitas dan tujuan pendidikan ini menceritakan bahwa ilmu bukan datang dengan sendirinya melainkan dengan belajar. Maka dari itu kita harus senantiasa untuk menuntut ilmu, belajar setiap harinya, dan tentunya dari belajar itu tentunya harus kita amalkan. Topik pembahasan yang keempat terkait unsur hadis, tarif arkan. Nah, yang pertama itu ada sanad. Sanadnya adalah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk matannya adalah mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa innamal ilmu bitta'lim. Kemudian untuk rawinya adalah rawahu al-Bukhari, yaitu riwayat al-Bukhari. Untuk pembahasan yang kelima yaitu jenis hadis, apakah hadis ini sahih, hasan, ataukah doif gitu. Nah, jadi yang pertama, hadis ini merupakan hadis sahih karena sanadnya itu bersambung atau muttasil. Kemudian yang kedua, seluruh periwayat dalam sanad itu adil. Maksud adil di sini adalah menurut ilmu hadis yaitu beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara muruah. Kemudian yang ketiga adalah periwayat bersifat dabit, artinya orang yang kuat hafalannya tentang apa yang didengarnya dan mampu terhindar dari syadz dan juga ilat. Pembahasan yang keenam adalah terkait kualitas hadis, apakah makbul, apakah mardud. Nah, oke. Dilihat dari kualitas hadis, hadis tentang legalitas dan tujuan pendidikan ini merupakan hadis makbul, yakni hadis yang dapat diterima atau pada dasarnya dapat dijadikan hujjah, karena hadis tersebut sahih, yakni hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat, dan tidak janggal. Selanjutnya topik pembahasan ke-7 sampai 12 itu akan dipaparkan oleh Teh Sopa Siti Sopia. Kepada Teh Sopa, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tasih dan iktibar. Tasih berarti menganalisis kesohihan hadis dengan mengkaji rawi, sanad, dan matan berdasarkan kaidah. Menurut mustalahah, kualitas hadis itu ada yang makbul, ada yang mardud. Makbul artinya diterima atau dapat dijadikan hujjah atau bisa diamalkan, yakni dapat dijadikan pedoman amal, digunakan sebagai alat istinbat dan bayan Al-Quran, serta dapat diistinbat oleh kaidah usul fikih.
Sedangkan mardud yakni kebalikan dari makbul atau tidak dapat dijadikan hujah dan tidak bisa diamalkan. Dalam hadis mengenai legalitas dan tujuan pendidikan ini, pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa hadis ini berkualitas sahih makbul atau dengan kata lain perawinya thiqat, matanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sanadnya mutasil atau bersambung. Iktibar berarti mendapatkan informasi dan petunjuk dari literatur baik kitab atau diwan yang asli, musannaf, musnad, sunan, dan sahih, kitab syarh dan kitab-kitab fan yang memuat dalil-dalil hadis, serta mempelajari kitab-kitab yang memuat problematika hadis. Untuk mendapatkan hadis tentang legalitas dan tujuan pendidikan ini dapat melalui mamunzahudin.blogspot.com, di mana dalam web tersebut itu terdapat beberapa hadis yang salah satunya diriwayatkan oleh hadis riwayat Baihaqi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Ad-Dailami, hadis riwayat At-Tabrani, hadis riwayat Abu Hasan, hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, dan hadis riwayat Abu Daud, dan juga ada hadis riwayat Tirmizi. Semua yang dijelaskan di dalam hadis-hadis tersebut sama kaitannya, yaitu tentang legalitas dan tujuan pendidikan. Selanjutnya, ta'amul hadis. Karena hadis di atas itu berkaitan dengan legalitas dan tujuan pendidikan, termasuk hadis makbul, yakni hadis sahih, maka dapat diterima dan dapat menjadi hujah dan pada dasarnya dapat diamalkan dan digunakan. Hadis makbul yang dapat diamalkan disebut hadis makbul ma'mulun bih, yakni hadis muhkam, yaitu hadis yang dapat diamalkan secara pasti sebab tidak ada syubhat sedikit pun, tidak ada pertentangan dengan hadis lain yang mempengaruhi atau melawan artinya, jelas dan tegas lafaz dan maknanya. Selanjutnya mengenai asbabul wurud hadis tentang legalitas dan tujuan pendidikan ini, hadis ini tuh mengandung penekanan pada penguasaan ilmu-ilmu agama atau ulumuddin melalui penjelajahan pemahaman secara menyeluruh pada aspek nakliyah agama Islam, karena hal itu berkaitan erat dengan prospek keimanan yang merupakan jalan lempang menuju surga. Inilah yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu memprioritaskan ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain sebagai landasan ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Selanjutnya munasabah hadis ini. Sebenarnya munasabah mengenai hadis legalitas dan tujuan pendidikan ini sangatlah banyak, tetapi di sini saya hanya akan memaparkan dua, yaitu satu hadis dan satu ayat Al-Quran. Yang lainnya, sisa yang lainnya bisa teman-teman baca di makalah. Yang pertama hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuna aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatulika. Telah bersabda Rasulullah SAW, jadilah engkau orang yang berilmu atau pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian ayat Al-Qurannya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Tujuan pendidikan untuk mencari ridha Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Selanjutnya istinbat hikmah. Jika ada orang yang memiliki kebaikan dunia, ekonomi, jabatan yang menjauhi agama, prinsip-prinsip agama, sesungguhnya ia sedang diuji oleh Allah atau istijraj untuk diberi fasilitas ruang selagi ia hidup, sementara ia akan mati dalam keadaan tidak beriman. Memahami ilmu Allah atau ma'rifatullah, sunatullah, hukumullah akan menjadi kunci idraku as-saybi bihaikatihi, mengetahui prinsip-prinsip, hukum, kausalitas, karakter segala sesuatu. Jika manusia berilmu dalam pengertian ini, maka kebaikan dunia dan akhirat akan mengikuti dia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Selanjutnya problematika tafhim dan tatbik. Secara implisit, kita sebagai umat Islam selain diperintah jihad di jalan Allah, juga diperintah untuk menuntut ilmu agar umat Islam mampu bersaing dalam hal apapun dengan musuh-musuh Islam, sehingga tidak mudah untuk menghancurkan Islam. Sehingga pendidikan punya peran yang sangat penting bagi semua aspek kehidupan manusia, khususnya umat Islam. Terakhir, kesimpulan dan implikasi dari hadis tentang legalitas dan tujuan pendidikan ini.
Kesimpulannya, pendidikan Islam itu bertugas di samping menginternalisasikan atau menanamkan dalam pribadi nilai-nilai Islam, juga mengembangkan peserta didik agar mampu mengamalkan ilmu-ilmu itu secara dinamis dan fleksibel. Adapun implikasinya, pendidikan sangat penting, dan pendidikan juga merupakan jalan untuk beribadah kepada Allah. Melalui pendidikan yang benar dan terarah, manusia dapat memahami dan menyadari segala potensi yang ada dalam dirinya. Alhamdulillahirobbilalamin, pembahasan dari 1 sampai 12 telah selesai dipaparkan. Di sini saya akan menarik kesimpulan sebagai penutup, yakni legalitas penyelenggaraan pendidikan mempunyai arti tidak hanya penyelenggaraan pendidikan yang diakui oleh negara, tetapi juga semua pendidikan yang mengajarkan para anak didik untuk menambah ilmunya dan mengasah kemampuannya untuk memajukan agama dan negaranya, khususnya bagi dirinya sendiri. Teman-teman semuanya, terkait referensi di sini kami menggunakan 11 referensi untuk makalah terkait legalitas dan tujuan pendidikan. Alhamdulillahirobbilalamin, presentasi kelompok 3 terkait legalitas dan tujuan pendidikan telah selesai kami paparkan. Tibalah saatnya kami pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, saya Yuni Purnamasari dan juga rekan saya Sopa Siti Sopiah pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.